Ping itu juga kebijakan ini nggak ada dasar hukumnya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas militer itu adalah mempertahankan NKRI, melawan disintegrasi bangsa. Nggak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan atau legitimasi militer untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Nggak ada. Negara-negara maju, yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu dia begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut Bapak itu gimana? Terutama anak-anak yang tawuran. Dengar Bu, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua. Orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum diuji. Kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak gitu. Hasilnya dulu itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu berhasil. Nah, terus kayak negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Anak-anak yang tawuran. Saya bilang tadi negara dan orang tua. Nah, negara itu kan identiknya sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang pemimpin, mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Kita sepakat. Punya anak ingin ya minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu. Tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-Bapak, tujuan Deddy Mulyadi. Ingin membentuk atau membina anak menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya jangan pakai militer. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi argumentasi ataupun pemikiran dari Bapak Adel Setiawan yang melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga mengkritik keras kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak dalam kategori nakal ke barak militer. Bapak Adel ini dari kemarin keluar tidak menyetujui jika anak yang kategori nakal tersebut dikirim ke barak militer. Tetapi tadi kita juga bisa mendengar juga ketika ditanya solusinya seperti apa, dia tidak bisa menjawab seperti apa. Kalau memang katanya harus menanyakan kepada anak, kemauan anak seperti apa, kita bisa berikan contoh di pesantren. Rata-rata anak-anak yang pertama masuk ke pesantren itu dipaksa, keterpaksaan, sehingga nantinya menjadi biasa ya, jadi terbiasa. Jadi memang kalau kita menuruti kemauan anak tidak akan ada habisnya ya, dan tidak benar juga jika orang tua tetap saja menuruti keinginan anak ya. Jadi solusinya harus seperti apa? Kalau kata Pak Adel tadi katanya kembalikan lagi kepada orang tua, kepada sekolah dan juga kepada lingkungan. Ini sudah nyatanya banyak sekali anak-anak yang membangkang ataupun melawan ya kepada orang tuanya, kepada gurunya di sekolah ya. Nah, jadi solusinya seperti ini. Kalau katanya tadi ini anak jangan dijadikan kelinci percobaan. Ini Bapak Adel ini sudah kemana-mana, ini sudah ngawur ini. Dan anehnya lagi, orang seperti ini kok bisa ya dijadikan narasumber oleh salah satu televisi besar. Nah, memang kritikan dari Adel Setiawan ini mengundang berbagai komentar atau reaksi dari kalangan netizen. Nah, untuk selengkapnya kita dengarkan dulu, kita simak sama-sama dulu reaksi dari para netizen terkait argumen ataupun kritikan dari Adel Setiawan yang mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita simak sama-sama. Pak Adel. Dengerin nih Pak ya. Bapak sebagai orang tua gak setuju kan? Gampang, anak Bapak gak usah dimasukin ke barak. Tapi jangan ngerecokin program orang. Kalau Bapak bilang banyak solusi lain, apa solusinya Pak? Apa? Cuma gitu doang? Gak solusi Pak, gak solusi. Gue heran orang ini malah dikasih panggung. Apa sih? Terus di video ini Bapak bilang anak nakal tugas orang tua dan masyarakat, ya kan? Nah, orang tua yang masukin anaknya ke program masuk ke barak itu juga sudah melakukan Pak, ya kan? Sudah
Nggak kurang-kurang mereka ngedidik anaknya. Yang jadi pertanyaan, Pak Adel juga kan sebagai masyarakat ya kan? Sebagai masyarakat kan? Nah, apa yang sudah Pak Adel lakukan? Solusi apa? Coba deh Pak, coba kasih penjelasan ke kami nih gitu loh. Apa sih solusi yang terbaik dari Bapak ini? Jangan coba saya juga bisa Pak, kayak gitu doang mah. Nah terus yang bener tuh bagaimana caranya? Lu masih komen. Kasih dong. Dari tadi gue tengok, gue denger perdebatannya lu cuman debat dan kontroversial, tidak ada solusi. Ada solusi lain, ada cara lain. Jangan cara militer. Jadi apa caranya? Tolonglah kalau ngomong dibuatlah materi ngomong yang bagus. Cari solusi. Kalau kau nggak suka anak kau dimasukkan ke sana, nggak usah. Tolonglah acara TV kalau ada kayak gini aku di sampingnya. Biar ku jambak giginya itu. Heran kali aku nengoknya. Ya biar dulu lah. Tengok tuh hasil-hasilnya. Banyak anak-anak yang tobat nangis di pelupuk kakek mamanya. Kok kau pula yang heboh ku tengok. Udah biar dulu. Gak mau kau masukkan anakmu, gak usah. Kau tengok anak-anak orang udah masuk apa hasilnya. Gitu aja. Nah Sobat Intonasi, itu dia tadi ya berbagai tanggapan ataupun respon dari beberapa netizen terkait narasi ataupun argumentasi kritikan dari Adel Setiawan yang mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini Adel Setiawan ini mengaku sebagai orang tua katanya, tapi kan gak jelas juga. Orang tua yang mana, anaknya yang mana, muridnya yang mana, gak jelas juga. Kalau memang tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak ke dalam kategori nakal ke barak militer, ya anak Anda simple, gak usah dikirim. Karena program ini juga tidak ada pemaksaan, ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi tentu saja ini atas dasar ataupun izin dari orang tua dan juga pihak sekolah. Jadi tidak ada paksaan dalam hal ini. Walaupun anak itu nakal langsung ambil masukin, tidak seperti itu. Tentu saja ini ada persetujuan dulu dari orang tua dan juga para guru ataupun pihak sekolah. Dan juga dalam pendidikannya pun ini tentu saja berbeda dengan wajib militer, Pak Adel. Tidak ada kategori perang-perangan, tidak ada ini itu, tidak ada ini itu, tidak. Kalau memang hanya digundulin, terus latihan baris berbaris, terus latihan fisik, olahraga, itu kan bagus. Digundulin ya bagus, biar rapih rambutnya. Masa siswa-siswa anak sekolah gondrong, acak-acakan rambutnya, ya digundulin bagus. Kemudian baris berbaris, itu kan di sekolah juga ada. Pelajaran pramuka kan baris berbaris juga Pak. Nah itu jadi tidak jadi masalah. Kemudian fisik, ya itu lebih bagus lagi. Supaya tubuh ataupun kesehatan anak-anak di sekolah, anak-anak di Indonesia ini kuat, stabil, khususnya di Jawa Barat ya. Kuat gitu loh, push up, sit up, lari pagi gitu kan, jogging itu kan bagus. Kenapa jadi masalah gitu loh. Ini Bapak Adel ini masalah begitu aja, sepele aja, sampai berkoar-koar kemana-mana ya. Apa bedanya dengan di pesantren ya? Karena di pesantren pun sama, latih disiplin juga kan. Bangun subuh, rambut harus rapi, harus ibadah, harus ngaji, harus ini. Ya, itu kan baik-baik saja ya. Dan tidak ada masalah dalam hal ini. Cuman mungkin ya, kalau jika diterapkan di pesantren, karena kan siswa ini ada yang non-muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, dan banyak lagi. Nah, jika di kepesantrenan mungkin tidak bisa. Jadi di barak militer, karena di barak militer mungkin ya semua agama bisa. Nah, jadi kalau menurut saya Bapak Adel ini terlalu berlebihan ya. Bahkan tadi mengatakan katanya kita harus menanyakan dulu kepada anaknya mau apa tidaknya gitu loh. Coba tanya Bapak Adel, anaknya mau sekolah nggak? Pasti nggak mau, pasti males. Tapi kan karena dipaksa, atas ataupun keterpaksaan demi kebaikan, ya itu kan tidak apa-apa ya. Pada dasarnya anak-anak itu cuma maunya main ya. Makan nggak mau kan, sekolah nggak mau. Tapi kan itu di situ kita sebagai orang tua ada unsur paksaan. Ayo dong makan gitu kan, supaya sehat. Sono sekolah supaya pinter. Kalau kita memang terus menuruti kemauan anak, wah itu salah besar dong. Anak pengen motor dibeliin, anak pengen mobil dibeliin, anak pengen HP dibeliin. Wah, itu tentu saja sama saja memanjakan anak. Itu mendidik dengan cara yang salah seperti itu ya. Nah, ada juga kan tadi ibu-ibu yang di samping Pak Adel itu dari dulu kan
makin ke sini sekolah SMA ataupun SMK itu marak sekali tawuran ya. Dari dulu tidak ada yang bisa mencari solusi gimana cara mendidik anak supaya tidak ikut ataupun terlibat tawuran, tidak ikut geng motor. Nah kan dari dulu dibiarkan saja ya oleh negara. Nah sekarang negara hadir melalui Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk mendidik karakteristik anak ya. Karena banyak juga berita-berita yang anak-anak itu sekarang sudah berani membangkang. Nah itu kan tentu saja sudah sangat miris sekali negeri ini gitu. Harus diapakan lagi, dididiknya dengan cara seperti apa? Di sekolah nggak bisa, di rumah nggak bisa, di lingkungan nggak bisa. Harusnya seperti apa? Ya berarti kan ke barak militer. Nah, terus kata Bang Adel juga katanya tadi nggak jamin. Ya nggak ada yang ngejamin. Anak ente juga kan disekolahin nggak ngejamin anak ente pinter. Nggak ngejamin anak ente jadi sukses. Kan nggak ngejamin. Tetapi kan kita berusaha. Ikhtiar namanya juga kan. Di dunia ini tidak ada yang ngejamin Bapak Adel. Anak Anda mengaji juga belum tentu jadi kiai. Anak Anda sekolah juga belum tentu jadi profesor. Ya tapi kan namanya ikhtiar. Namanya juga kita belajar. Nah jadi pemikirannya jangan sempit lah ya. Kalau memang hanya untuk viral-viral saja ya boleh-boleh saja sih. Nah Sobat Intonasi bagaimana nih ya menurut sobat semuanya mengenai pemikiran ataupun kritikan dari salah satu orang tua murid yang di Bekasi ya. Ini kalau nggak salah di Bekasi yang bernama Adel Setiawan ini. Silahkan tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.